Pada kesempatan ini saya akan membahas suatu kesanggupan istimewa yang diberikan melalui kuasa Roh Kudus kepada beberapa murid di sidang Kristen abad pertama, yang memungkinkan para murid Yesus untuk memberitakan atau memuliakan Allah dalam bahasa-bahasa lain atau umum disebut bahasa roh, yang bukan bahasa mereka sendiri. Pertanyaannya, mungkinkah kesanggupan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa roh berasal dari suatu sumber lain selain daripada kuasa roh Allah yang benar? Mari kita uji. Yohanes 16 ayat 13, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan menuntun murid-muridnya ke dalam seluruh kebenaran. Kisah 1 ayat 8, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus akan turun ke atas para pengikutnya atau kepada para muridnya, dan mereka akan menjadi saksi-saksinya sampai ke ujung bumi. Matius 28 ayat 19, Yesus katakan, Yesus memerintahkan para muridnya untuk membuat orang-orang dari segala bangsa menjadi murid. Matius 24 ayat 14, Yesus juga menubuatkan bahwa kabar baik kerajaannya akan diberitakan ke seluruh penjuru bumi sebagai kesaksian kepada seluruh bangsa atau semua bangsa. Di Kisah 1 ayat 8 dan Kisah 2 ayat 1 sampai 11 dan Matius 28 ayat 19 dikatakan kesanggupan untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain untuk memberi dorongan atau motivasi kepada pekerjaan kesaksian internasional atau ke penjuru dunia yang Yesus tugaskan kepada para pengikutnya atau para muridnya. Kita baca Kisah pasal 2 ayat 4 sampai 11. Dikatakan, maka penuhlah para murid dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi dan yang saleh dari segala bangsa di kolong langit. Ayat 6, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka, dan segala bangsa itu tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah para murid yang berkata-kata itu orang Galilea? Ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing atau kita dari bangsa-bangsa lain mendengar para murid itu berkata-kata dalam bahasa kita, yaitu bahasa yang kita gunakan di negeri asal kita sendiri. Ayat 9, kita orang Partia, Media, Elam, orang Mesopotamia, orang Yudea, Kapodokia, Pontus, dari Asia, Mesir, Libya, dan pendatang-pendatang dari Roma, orang Arab, kita mendengar para murid itu berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Dan di ayat 12 dikatakan, semua bangsa itu tercengang-cengang dan termangu-mangu. Jadi sangat luar biasa kuasa Roh Kudus yang diterima oleh para murid Yesus. Mereka diberi kuasa untuk berbicara sesuai bahasa-bahasa dari bangsa-bangsa yang hadir saat itu. Dan bangsa yang hadir saat itu tercengang-cengang mendengar para rasul atau para murid yang berasal dari Galilea bisa berbicara dalam bahasa negeri mereka atau bahasa dari bangsa mereka. Apakah para murid sudah kursus bahasa asing?
pada saat itu? Tentu tidak mungkin. Jadi pertanyaannya, apakah orang-orang yang berbicara dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa roh dewasa ini menggunakan kesanggupan itu untuk memberitakan Injil atau kabar baik ke penjuru dunia? Apakah Anda mengerti ucapan-ucapan dari orang-orang yang konon katanya berbahasa roh? Anda jawab sendiri. 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28 dikatakan, sidang-sidang harus membatasi berbicara dengan bahasa lain atau bahasa roh, 2 atau 3 orang saja. Dan mereka harus melakukannya seorang demi seorang. Dan jika tidak ada seorang pun dari hadirin atau yang hadir yang dapat menafsirkan, mereka harus berdiam diri. Apakah hal itu dilakukan di gereja Anda dewasa ini? Anda jawab sendiri. Menurut catatan Alkitab, karunia-karunia roh lainnya selalu diberikan kepada orang-orang dengan penumpangan tangan para rasul Yesus, atau pada waktu mereka hadir di tempat itu. Anda bisa baca di Kisah 2 ayat 4 dan ayat 14, ayat 17, dan Kisah pasal 10 ayat 44 sampai 46, dan Kisah 19 ayat 6. Lihat juga Kisah 8 ayat 14 sampai 18. Jadi catatan Alkitab mengatakan karunia roh yang bersifat mujizat, termasuk kesanggupan untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa roh, membuktikan bahwa perkenan Allah telah beralih dari sistem ibadat Yahudi kepada sidang Kristen yang baru didirikan pada saat itu atau pada abad pertama. Jadi setelah para murid menerima karunia tersebut mati, maka karunia-karunia mujizat yang dihasilkan dari pekerjaan kuasa roh Allah harus berakhir. Jadi selaras dengan tujuan karunia-karunia tersebut, seperti yang dikatakan di Ibrani 2 ayat 2 sampai 4. Karena tujuan itu sudah tercapai pada abad pertama, apakah perlu untuk membuktikan hal yang sama berulang kali pada zaman kita ini? Tentu saja tidak. Jadi Alkitab sudah lengkap sebagai firman Allah yang diilhami oleh roh Allah atau kuasa Allah. Apakah berbicara dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa roh yang dilakukan dewasa ini sama dengan yang dilakukan umat Kristen abad pertama? Anda jawab sendiri. Apakah umat Kristen sejati dewasa ini dikenali dari kesanggupan untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain atau bahasa roh? Kita baca Yohanes 13 ayat 35. Dikatakan, dengan inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jika kamu mempunyai kasih di antara kamu. Jadi identitas sebagai orang Kristen bukan karena bisa berbahasa-bahasa lain atau bahasa roh, tetapi kasih. Jika kita mempunyai kasih, itulah identitas sebagai orang Kristen. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 8. Jika aku berbicara dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing atau tong kosong nyaring bunyinya. Ayat 8 dikatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa-bahasa lain atau bahasa roh akan berhenti. Jadi kasih menyertai orang-orang Kristen
hingga saat ini. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar Anda bisa mendapatkan informasi tentang fakta kebenaran Alkitab di channel ini. Terima kasih.